Ini Pak Napik, yang satu lagi yang tampaknya perlu dielaborasi lagi terkait dengan moral ini. Kan moral itu tadi kata ada Khamenei itu membagi antara pelajaran dan moral ya. Ya. Oke, yang kita yang harus kita pertajam pasti aspek moral itu, karena moral itu nanti bisa relate atau relevan dengan keseharian kita, kebermaknaan kita, fungsi dan sebagainya. Jadi dalam hal itu, dalam upaya kita mengambil moral, mengambil nilai-nilai dari moral itu atas satu peristiwa dan sebagainya, atas dari pelajaran dan sebagainya itu, maka kita memerlukan interpretasi, gitu kan, agar relevan dengan kita. Nah, problemnya adalah eh, tingkat interpretasi setiap manusia itu akan beda, bergantung pada pengalaman, bergantung pada pendidikan, bergantung pada interaksi dengan siapa, bagaimana dan sebagainya. Bisa jadi dia eh, orang yang interaksinya dengan Trump memaknainya beda, mengambil moralnya beda ya, bukan sesuatu yang baik, malah jadi buruk dan sebagainya. Interaksi dengan kawan-kawan yang berjuang untuk kebenaran kan beda juga gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan veto-veto itu, artinya dia bisa mencegah dan sebagainya, mengambil tindakan dan sebagainya, itu kan itu ditentukan oleh otoritas ya. Otoritas kan, kalau seseorang tidak memiliki otoritas atau komunitas itu tidak memiliki otoritas, maka dia tidak bisa melakukan itu, veto itu kan begitu. Nah, harusnya kan otoritas itu kan dibangun atas dasar misalkan karena dia kuasa dan sebagainya, karena dia misalkan kuasa dari aspek ekonomi dan sebagainya, sehingga dominan dan sebagainya, orang lain bisa dikendalikan dan sebagainya. Tapi apakah kalau dalam agama misalkan ada aspek yang namanya adil. Adil itu berlaku untuk siapapun sebetulnya. Jadi saya memandang bahwa veto yang paling tanda petik minim dari aspek subjektif itu adalah adil, gitu ya. Dan persoalannya siapa yang memainkan adil itu, kan itu ya. Nah, itu Pak Manapik, silakan pengen. Ya, ya. Terima kasih Ustaz Asa ya. Interpretasi dan veto adil ya. Benar sekali interpretasi. Pada akhirnya manusia itu akan bergantung pada interpretasi dan interpretasi itu akan bertumpuk dengan interpretasi lagi. Memang begitu realitasnya. Dan interpretasi ini berputar. Jadi interpretasi itu tidak linier, tidak seperti matematika. Kalau matematika itu kan linier, 2 tambah 1, 3 ya, untuk bilangan asli ya. Nah, 3 tambah 5, 8. Kalau kita udah ngikutin udah pasti 3 tambah 5, 8. Tapi interpretasi tidak begitu. Interpretasi itu bisa bolak-balik. Ketika kita sudah luas wawasannya, kita sudah berani, mempunyai keberanian, spirit of hope, yakin dan ridho tadi, membaca kisah Imam Al-Husain, kita tersentuh. Ya, ini adalah teladan moral yang saya ambil, saya terapkan untuk kehidupan saya. Ketika kita sudah berani membuka wawasan, gitu kan. Jadi interpretasi kita malah makin kaya, makin benar, gitu kan. Tapi teman-teman trum misalnya gini, atau orang yang sibuk mengejar kekayaan tadi, begitu dia lihat kisah Imam Al-Husain, bukan, itu bukan saya tuh. Oh, jangan dikisahkan ke saya, malah gitu, itu ganggu kerjaan saya. Nah, dia malah menginterpretasikan kan gitu. Ya, nah lalu gimana solusinya? Nah, solusi interpretasi ini memang tidak ada solusi yang mudah. Memang jawabannya salah satu yang benar tadi yang Ustadz Asa, pendidikan. Kalau dalam istilah biar nggak terlalu pendidikan itu kayak formal, itu bildung. Nah, kalau kita nyebutnya bildung kalau dalam bahasa Maduranya gitu ya, bildung. Nah, itu dan kalau kita nyebut bildung, saya sering mengatakan yang paling penting itu adalah bangunlah, itu bildung, bukan bangunan. Nah, ini menjadi problem lagi. Nah, bangunlah dengan bangunan ini menjadi beda. Jadi kalau pendidikan kita itu harusnya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu yang menjadikan benar interpretasi. Tapi kita kan pendidikan itu adalah bukan bangunlah jiwanya, bukan bangunlah badannya, tapi adalah bangunan. Kalau bangunan sekolahnya itu mewah, itu pendidikannya bagus. Kalau bangunan laboratoriumnya canggih, itu pendidikannya bagus. Nah, ini menjadi belok lagi gitu ya. Nah, jadi
interpretasi benar, Ustaz Asa, itu tantangan penting, dan interpretasi itu sirkuler, memang kompleks gitu ya, nggak seperti matematika yang linier, dan solusinya adalah pendidikan dalam arti ini Bildung, nah kalau itu nyebutnya. Dan kalau kita kembalikan Bildung ke bahasa kita, itu udah ada di Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bukan bangunan. Nah itu yang akan membuat ketika bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, itu kita bangun dengan baik, itu membuka interpretasi-interpretasi yang lebih luas, lebih bermakna. Begitu membaca kisah Imam Husain, yes, ini adalah teladan moral saya. Itu yang pertama. Yang kedua, veto ya, veto tentang adil juga ya. Nah, veto tentang adil ini benar yang disampaikan Ustadz Asa. Kalau orangnya lemah kan nggak bisa memveto. Untuk bisa memveto, itu orangnya harus cukup kuat. Nah, ini memang problem kita. Kalau di PBB, hak veto, itu yang punya adalah yang paling berkuasa, negara adidaya, 5 negara itu kan. Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina kan gitu. Mengapa mereka punya hak veto? Ya karena mereka kuat waktu itu mendirikan PBB gitu. Nah, padahal hak veto yang paling penting itu justru dari pihak yang paling lemah sebenarnya. Nah, itu yang paling lemah. Nah, sehingga ini terkait dengan yang pertama tadi, interpretasi dan Bildung tadi. Bagaimana biar orang yang lemah itu punya hak veto? Nah, itu haruslah pimpinan yang kuat itu memang berusaha mendengarkan suara orang lemah. Dia memberikan veto apa saja kepada saya, gitu. Jadi memang pemimpin itu sengaja, tolong bisikkan kesalahan-kesalahan saya, gitu. Tolong beri veto ke saya. Malah begitu, menyengaja begitu pemimpin itu. Nah, sehingga dia bisa memberikan yang adil. Tapi kalau pemimpin mengatakan, sekretarisnya bilang, jangan Bapak pimpinan ini diberikan berita yang jelek. Berikan berita-berita bagus saja kepada pimpinan, kata sekretarisnya ya. Karena kalau dikasih berita jelek, Bapak pimpinan nanti bisa sakit. Kan sudah tua. Beliau itu gak suka dengan yang kesulitan-kesulitan. Kata sekretarisnya gitu. Ya kalau gitu ya nggak bisa mendengarkan veto. Karena yang jelek, masalah yang rumit nggak mau pimpinannya jadi pusing katanya kan gitu. Padahal tugas pimpinan adalah justru memang berjuang untuk mendengarkan suara-suara yang lemah tadi. Itu sebagai veto. Sehingga untuk menegakkan keadilan gitu ya. Gitu. Nah, kalau kayak gitu kan kembali ke manusianya lagi, bukan ke sistem politik itu. Nah, bagaimana kalau mau ke sistem politik? Nah, kalau mau ke sistem politik ini memang agak panjang ya Ustaz Asa ya. Kalau kita mau belajar sistem politik, menurut saya salah satu rujukan nyata yang bagus itu adalah satu, kalau yang kecil, skala kecil itu ada di Jawa Barat, Kampung Adat Cipta Gelar. Itu politik substansinya menurut saya bagus. Silakan teman-teman mengkaji ya Cipta Gelar. Itu bagus banget. Nah, skala yang lebih besar itu saya merujuk ke Nordik, Eropa Utara. Ada Swedia, Denmark, kemudian Finland. Nah, itu yang Eropa Utara. Itu negara-negara kuat, tapi sistem politiknya bagus. Keadilannya juga ditegakkan, veto juga didengarkan di sana. Veto substansinya ya. Jadi pekerja itu didengarkan sehingga pekerja dan pemilik perusahaan itu bisa berhubungan dengan harmonis. Nah ini kalau kita kaji nanti di kesempatan berikutnya bisa juga. Barangkali gitu Ustaz sekilasnya.